Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Reja Saputra dari jurusan Hukum Tata Negara dengan nomor pokok mahasiswa 1821020026. Di sini saya membuat video dalam memenuhi tugas perkuliahan Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradipta, Magister Hukum Islam. Baiklah teman-teman, pada video kali ini materi yang akan dibahas adalah gugatan dengan judul-judul tuntutan hak, isi, kompetensi, dan juga kumulasi atau penggabungan gugatan. Baiklah, dalam pembahasan yang pertama adalah tuntutan hak. Tuntutan hak terdiri dari dua macam. Yang pertama ada tuntutan hak yang mengandung konflik, dan yang kedua tuntutan hak yang tidak mengandung konflik. Di dalam tuntutan hak, dalam pasal 142 ayat 1 atau 118 ayat 1 mengandung hal untuk memperoleh perlindungan hak di dalam pengadilan dengan tujuan agar tidak adanya main hakim sendiri. Dan selanjutnya terdapat dua macam tuntutan hak. Yang pertama, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa atau disebut dengan pemohon. Di sini hanya ada satu pihak saja. Kemudian yang kedua ada tuntutan hak yang mengandung sengketa, yakni terdiri dari penggugat dan tergugat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni isi gugatan. Isi gugatan. Gugatan itu bersifat surat, maka dari itu gugatan harus memenuhi syarat sebagai surat. Seperti yang pertama, dicantumkan tempat dan tanggal dibuatnya gugatan. Yang kedua ada di mana atau kemana ditujukannya gugatan tersebut. Yang ketiga, isi dari gugatan harus mencantumkan tanda tangan sang pembuatnya. Lalu ditinjau dalam isi gugatan, gugatan memuat yang pertama ada identitas para pihak, yang kedua ada posita, dan yang ketiga ada petitum. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama dalam isi gugatan. Isi gugatan yang pertama ada identitas para pihak. Identitas para pihak adalah jati diri bagi penggugat dan tergugat, di mana harus mencantumkan nama dan alamat. Di samping itu dipenuhi dengan kejelasan. Yang pertama ada umur, cantumkan umur. Yang kedua ada pekerjaan, kemudian ada status perkawinan. Yang terakhir ada agama, yang mana bakal dibutuhkan dalam proses perceraian contohnya. Masuk yang kedua adalah posita atau fundamentum petendi, yakni alasan-alasan atau penguat seorang penggugat memberikan gugatan. Terdiri dari dua isinya. Yang pertama ada alasan ataupun dalil penguat di dalam gugatan, yakni berupa fakta-fakta kejadian atau peristiwa yang mendeskripsikan terjadinya atau duduknya sebuah masalah. Kemudian yang kedua ada penguat atau dalil-dalil yang mencantumkan hukum-hukumnya. Dan yang ketiga ada petitum, yakni mendapatkan jawaban atas amar dan diktum pengadilan. Dalam perumusan petitum harus berkesinambungan dengan perumusan posita. Kemudian masuk ke dalam pembahasan judul besar yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kompetensi absolut dan juga kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan sebuah badan peradilan dalam menangani kasus tertentu, yang dimana perkara tersebut tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain, meskipun dalam lingkungan peradilan yang sama maupun peradilan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada kompetensi relatif atau sering disebut juga kompetensi nisbi, kewenangan nisbi, di mana dalam melakukan peradilan dapat dibagi dengan pengadilan lainnya berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Baiklah teman-teman, kita memasuki pada pembahasan yang terakhir, yakni kumulasi atau penggabungan gugatan. Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yakni penggugat dan tergugat, yang dimana dalam gugatan tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Kemudian juga dalam tuntutannya dapat terdiri dari satu tuntutan
ataupun dapat lebih dari satu tuntutan dalam satu gugatan. Kemudian kumulasi terdapat dua jenis. Yang pertama ada kumulasi subjektif, yakni apabila para pihak memiliki satu orang lebih dalam satu gugatan. Kemudian ada kumulasi objektif, artinya adalah penggabungan tuntutan di dalam satu gugatan. Akan tetapi dalam kumulasi objektif ada tiga hal yang tidak diperbolehkan. Yang pertama, apabila tuntutan itu memerlukan pemeriksaan acara secara khusus, dan yang kedua ada tuntutannya memerlukan pemeriksaan secara acara biasa, maka dari itu tuntutan tidak dapat digabungkan. Kemudian yang kedua adalah apabila hakim itu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu gugatan dari dua gugatan yang digabungkan. Kemudian yang ketiga ialah tuntutan yang bersifat bezid itu tidak dapat digabungkan dengan tuntutan yang bersifat agendum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah dalam pemaparan materi dari perkuliahan hukum acara perdata dan peradilan, yang dimana dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang kalian dengar dan kalian lihat dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.